menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, keberkahannya dari pagi hingga menjelang malam hari ini. Dan tentunya kita kembali mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita karunia, keberkahan dan hidayahnya dari malam ini hingga esok pagi. Dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan kembali kita bisa bertemu dan bersua dalam satu kajian ilmiah yang akan kita simak bersama dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir. Dan insya Allah kembali kita akan menyimak faedah-faedah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizallahu Ta'ala. Dan ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini beliau akan mengangkat tema yang berjudul salatnya Ahlussunnah itu begini. Salatnya Ahlussunnah itu begini. Nah, kita akan simak bersama pembahasan ini, dan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan kami berikan informasi untuk Anda yang menelpon tidak bisa menghubungi kami melalui WA, tapi Anda menghubungi kami melalui telepon lokal. Dan juga Anda bisa bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari, umur yang kita dapatkan, dan semua aktivitas yang kita kerjakan. Kaum muslimin, salat merupakan ibadah yang paling menentukan dan menjadi simbol keislaman seseorang. Setelah dia mengucapkan syahadat, maka identitas yang paling besar adalah salat. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa para ulama menyebutkan tentang cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan buku yang khusus, bahkan panjang pembahasannya. Dan ini bahkan sejak zaman sahabat, ketika mereka berupaya mempelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sampai sebagian mereka mengatakan, la armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lailah. Sungguh aku akan mengawasi, memperhatikan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam malam ini. Sehingga sebagian mereka betul-betul siap-siap untuk mengikuti, meneladani dan memperhatikan dengan seksama. Lalu di antara mereka ada yang sampai menguasai betul. Sehingga ketika menceritakan kepada sesama para sahabat ataupun kepada tabi'in, mereka sampai mengatakan, inni la'a'lamukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Atau inni la'a'lamukum bi salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seperti disampaikan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku lebih tahu dan paling hafal tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kalian. Kemudian ada yang sampai setiap perjalanan ngawasin. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku sering menemani Nabi SAW dalam safar. Fakana la yazidu fi safari ala rak'atain. Ternyata beliau setiap salat fardu di perjalanan tidak pernah lebih dari 2 rakaat ketika melaksanakan salat rubaiyah 4 rakaat. Tidak pernah beliau salat 4 rakaat ketika safar. Beliau selalu menggunakan rukhsah dan keringanan 2 rakaat atau diringkas. Artinya salat ini merupakan sebuah perhatian yang paling tinggi dilakukan oleh para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai seorang pemimpin negara, dan beliau bertanggung jawab kepada bawahannya. Sejak awal beliau memberikan instruksi kepada ajudan-ajudannya. Beliau tulis surat kepada mereka. Beliau mengatakan, inna ahamma umurikum indis salah. Sesungguhnya yang paling aku perhatikan pada urusan yang paling penting di antara kalian adalah salat. Faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinah. Orang yang memelihara dan menjaga disiplin terhadap salat, dia akan bisa menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fali ghairiha adya'. Tetapi orang yang menyia-nyiakan salat, biasanya dengan semua amanah, tanggung jawab dan semua tugas, dia lebih gampang untuk meremehkan dan menyia-nyiakan. Maka orang Ahlus Sunnah sudah sepantasnya, semestinya, bahkan sudah seharusnya dia menjadi orang yang paling perhatian terhadap salat. Dan tidak itu saja, dia harus memperhatikan salat yang paling baik. Dan para ulama mengatakan bahwa pembahasan salat sampai diberikan pembagian, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Ya, syarat sebelum dilakukan. Ketika salat, agar salat seorang sah, dia belum mulai, dia harus memiliki tempat badan yang suci. Yang kedua harus masuk waktu. Yang ketiga harus menghadap kiblat dan seterusnya. Kemudian ada rukun. Kalau ditinggalkan, maka salat itu tidak sah, harus diulang. Kemudian ada wajib. Kalau ditinggalkan, tidak boleh secara sengaja. Kalau seorang meninggalkan wajib secara sengaja, banyak para fuqaha mengatakan dia harus membatalkan salatnya, dia harus mengulang. Kemudian yang sunnah, seseorang tidak batal dan tidak berdosa ketika meninggalkan sunnah salat, akan tapi dia rugi dari pahala yang besar ketika salat itu ternyata ada sunnah yang dulu Nabi SAW kerjakan. Baik, idealnya bagaimana? Yang dibahas oleh para ulama, rukun, sebelumnya dilakukan ada syarat sah, kemudian ada wajib dan ada sunnah. Ini untuk menggampangkan dalam memahami fikih salat dan fikih lainnya. Akan tetapi lihat bagaimana praktek orang yang memang cinta kepada Nabi SAW. Mereka akan mengikuti semua gaya ibadah Nabi SAW. Mereka tidak akan ributkan ini sunnah atau wajib, ini rukun atau bukan. Tapi sekedar Nabi SAW mengerjakan seperti itu, mereka hafal mati dan mereka akan praktekkan. Tidak seperti orang yang sebenarnya memang diuji hatinya oleh Allah, ada keresahan untuk mengikuti agama. Sampai akhirnya
disibukkan dengan hal yang tidak terlalu penting dan prioritas. Akhirnya sholatnya buruk. Kalau ada orang yang baik ibadah sholatnya, Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla menyatakan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Siapa mereka? Ini orang beriman. Dalam surat Al-Mu'minun, ini ciri orang beriman pertama ini, salat khusyuk. Baik. Tetapi ada juga orang yang salatnya jelek. Sampai ada yang dikenal dengan al-musi'u salatah. Orang yang salatnya jelek. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang itu untuk mengulang. Ketika salat mengulang, ketika salat diperintah untuk mengulang kembali sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat itu. Tetapi hadis ini sampai dikenal dengan salat orang yang memang banyak salahnya. Maka orang tidak tahu belajar. Dan orang yang diberi tahu, maka dia berusaha untuk mengikuti karena ini adalah sebuah hadiah terbaik. Dulu, para ulama salaf, para sahabat, ketika mereka diajari tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu itu adalah hadiah terbaik. Ada seorang sahabat mengatakan kepada seorang tabi'in, ala uhdi laka hadiyah, mau nggak aku beri kamu hadiah? Hadiah indah sekali, hadiah yang istimewa sekali. Lalu beliau menceritakan tentang tata cara salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat. Mereka anggap itu sebuah pemberian yang besar. Lalu sekarang ketika ada orang mengingatkan kita tentang salat yang ideal dan istimewa, maka sudah sepantasnya seorang berterima kasih, berusaha memperbaiki, kemudian dia ingin agar sholatnya sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, tidak lama insya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur kita dan memberi kita taufik untuk beribadah di bulan Ramadan. Ya, dan kita tahu bahwa simbol ibadah di dalam bulan suci adalah puasa dan sholat malam. Sholat malam ini sejatinya bukannya di bulan suci, akan tetapi sebenarnya dilakukan di setiap saat. Hanya memang corong ibadah yang paling terlihat di bulan suci adalah dua hal itu, puasa, salat malam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena beriman, karena percaya kepada Allah dan berharap pahalanya. Tapi Nabi SAW juga mengatakan, man qama Ramadan. Siapa yang salat malam di bulan suci Ramadan karena hal yang sama, iman dan berharap pahala dari Allah. Ini menunjukkan bahwa memang masing-masing ada ibadah yang menjadi prioritas. Ya, menjadi ikon ibadah ini. Maka orang paling beruntung, orang yang selalu menakar, menimbang dan menjadikan patokan ibadahnya dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga yang dilakukan bisa maksimal, bisa terbaik dan bisa ideal. Salatnya pun demikian. Kaum muslimin, 3 hadis pertama kita membahas tentang masalah salat. Kemudian yang berikutnya tentang masalah wudu untuk persiapan salat, dan berikutnya baru kalau seandainya kita sempat kita akan baca tentang hadis akhlak seorang muslim. Baik. Hadis yang pertama adalah hadis yang ke 121. Ya, hadis ke 121 diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dan disebutkan oleh Imam Ahmad. Hamim di situ artinya Imam Ahmad. Kemudian qaf artinya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian nun artinya diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Hadis ini sahih, tidak perlu diragukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimmur ruku'a was-sujud." Sempurnakan ruku' dan sujud di dalam salat. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Inni la arakum min wara'i dhahri. Aku sungguh melihat kalian dari belakang punggungku. Idza raka'tum wa idza sajadtum, ketika kalian ruku' dan ketika kalian sujud. Maksudnya
ketika kalian sholat, hendaklah sempurnakan gerakan-gerakan yang menjadi rukun di dalam sholat. Disebutkan dalam hadis ini 2 rukun, yaitu rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena bisa jadi rukuk dan sujud merupakan rukun yang paling terlihat dan menunjukkan penghambaan sempurna kepada Allah. Sujud, rukuk, berdiri, dan duduk. Sehingga 2 model ibadah atau gerakan dan aktivitas ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ini memang merupakan penyebutan ibadah secara sempurna, tapi dari salah satu bagiannya. Ya. Artinya ketika ada orang melaksanakan sholat, Nabi SAW mengatakan, yang pengen masuk surga bersamaku, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Perbanyaklah sujud. Sujud yang dimaksud adalah sholat. Maka dikatakan sujud itu salah satu bagian dari sholat, yang maksudnya perbanyaklah sholat secara sempurna. Baik. Yang kedua pelajaran pentingnya, tuma'ninah. Dari bagian sholat adalah rukun. Menurut pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Sehingga yang namanya rukun kalau tidak dilakukan maka sholatnya batal. Kalau rumah ini dibangun, kita tahu bahwa rumah memiliki bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama pondasi, yang kedua tiang, yang ketiga adalah atap. Rumah tanpa atap berarti belum jadi. Rumah tanpa pondasi berarti siap untuk roboh di waktu yang sama. Dan tanpa tiang, ini bukan rumah namanya. Ini namanya gambar. Ya. Maka rumah yang dikatakan dia sempurna kalau dia rukunnya sudah ada. Pondasi, tiang, atap. Adapun tembok seorang tidak harus untuk memiliki atau membuat secara sempurna pakai batu, karena seandainya ada orang menggunakan bambu jadi, ada orang pakai kain jadi, bisa ditempati. Tetapi yang paling pokok dan pilar tadi yang kita sebutkan. Baik, salat demikian pula. Mayoritas ulama mengatakan bahwa salat tidak bakal seorang dengan sengaja meninggalkan ruku', tidak pakai sujud, tidak pakai berdiri padahal dia mampu. Ya, maka demikian pula tuma'ninah merupakan bagian di dalam salat. Maka yang diperintah ini atimmu, sempurnakan. Apakah berarti seseorang diperintahkan untuk rukuk dan sujud saja? Kita tahu bahwa menurut pendapat jumhur, orang tidak rukuk, dan bahkan semua ulama madhab, orang kalau salat tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, salah, batal salatnya. Tetapi ternyata Nabi SAW berpesan bukan hanya itu, tetapi sempurnakan. Ada hadis yang sama dengan pesan ini. Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW menyatakan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salatihi. Ya, orang yang paling jelek kalau dia mencuri, maka orang yang melakukan pencurian di dalam salat. Qulna, maka para sahabat mengatakan, kami bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salati? Bagaimana ada orang mencuri di dalam salat? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dalam lafaz berbeda redaksinya diberikan yang menafsirkan la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Dia tidak menegakkan tulangnya ketika rukuk dan sujud. Para ulama memberikan definisi. Tuma'ninah itu apa? Tuma'ninah artinya gerakan yang membuat ketika badan ini tenang, lurus ketika mengerjakan sebuah rukun. Contohnya, ketika dia rukuk, maka dia melaksanakannya sampai berhenti, tek, kemudian dia mustaqir. Dia betul-betul tenang. Ini namanya tuma'ninah. Dan ini kita sebutkan tadi, merupakan bagian yang dijadikan rukun oleh jumhurul ulama. Ada satu madhab yang tidak mengatakan ini rukun, yaitu madhab Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwa tuma'ninah atau ketenangan di dalam sholat itu merupakan sunnah.
sunnahnya sholat. Tetapi jumhur mengatakan tidak. Dan dalilnya tegas. Nabi SAW bahkan menyuruh orang untuk mengulang sholatnya. Hadisnya masyhur yang tadi kita sebutkan sebagai hadis orang yang sholatnya buruk. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Beliau masuk masjid, fadakhala rajulun, ada orang juga masuk ke masjid. Fasalla, lalu orang itu salat. Thumma jaa fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Faradda alaihi salam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam itu. Kemudian beliau mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik salat lagi, kamu belum salat. Qala faraja'a fasalla kama shalla. Orang tadi balik salat lagi tapi salatnya seperti yang tadi. Thumma jaa fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kemudian datang mengucapkan salam dan dijawab lagi dan diucapkan hal yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik salat lagi, kamu belum salat. Sampai 3 kali dan orang itu juga mengulang seperti salat sebelumnya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah la uhsinu ghairahu fa'allimni. Ya Rasul, ana enggak ngerti cara salat yang aku ketahui yang seperti tadi, ajarin aku. Ini adalah keteladanan. Orang kalau tidak ngerti, tinggal dia minta diajari, bukan justru ini yang sudah saya pelajari. Sudah ini mazhabku. Orang kalau tidak tahu, tidak ada masalah seorang belajar. Ya, ketika seseorang apalagi mengetahui dalil, maka dalil itu akan menjadi tanda ibadah kita itu benar. Begitu. Baik. Maka orang tadi mengatakan, ajari aku. Maka Nabi SAW pun mengajarkan. Beliau mengatakan, idza qumta ila salat, kalau kamu mau salat, fastaqbilil qiblah, menghadaplah kiblat. Dalam riwayat dikatakan ada tambahan-tambahannya yang banyak, tetapi dalam Sahih Bukhari memang tidak selengkap yang ada dalam tambahan Sunan Abi Dawud, kemudian dalam Musnad Imam Ahmad, fa asbighil wudu, sempurnakan wudukmu. Tetapi dalam Sahih Bukhari dan Muslim hanya dikatakan fakabbir, takbiratul ihram lah. Kemudian thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah yang bisa kamu hafalkan, kamu baca. Kemudian thummarka' hatta tatma'inna raki'a. Kemudian rukuklah sampai kamu tenang rukukmu. Kita perhatikan ini. Ya. Salat rukuk sampai rukuknya tenang. Thummarfa' hatta ta'tadila qa'ima. Lalu kamu bangun, angkat di badanmu sampai sempurna berdirinya. Thummasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian kamu sujudlah sampai sujudmu tenang. Thummarfa' hatta tatma'inna jalisa. Kemudian kamu angkat kepalamu, badanmu juga kamu angkat sampai kamu tenang dudukmu. Thummasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah lagi sampai sujudmu tenang. Thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Lalu kamu lakukan ini di semua rakaat salatmu. Ini namanya tumakninah di dalam sujud, dalam salat. Orang dituntut untuk itu. Maka tumakninah penting sekali untuk menghitung apakah salat itu baik atau tidak. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang tidak tumakninah tadi untuk mengulang bolak-balik salatnya. Dan ini menjadi pelajaran penting. Kita ingin salat kita diterima Allah. Kita ingin menambah dengan salat sunnah. Ketika kita justru menyongsong Ramadan yang penuh dengan ibadah. Lalu ibadah yang paling istimewa adalah salat. Kita tidak ingin salat kita menjadi tercabik-cabik dengan ketidaktumakninahan. Sudah saatnya kita merindukan salat yang tenang, bacaan yang panjang, kemudian menghayati kandungan isi Al-Quran, kemudian kita ingin menangis, kita ingin menikmati ibadah di bulan suci. Bukan kita ingin melepas belenggu tanggung jawab. Malam ini punya 20 rakaat, punya 40 rakaat, atau punya 10 rakaat. Aku akan segera selesai. Kita ingin seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, arihna bis salati ya Bilal. Jadikan Bilal kita istirahat dengan salat ini. Bukan kata orang Arab, arihna anis salat. Istirahatkan kami dari salat. Tapi kita ingin agar kita bisa menikmati
Dan itu bisa diusahakan ketika seseorang tahu artinya, tahu bacaannya, tahu gerakan yang sebagaimana mestinya. Dia akan menikmati, dan pada saat dia berdoa, orang ketika sholat tumaknina, rukuknya bisa sempurna, sujudnya bisa lama, kemudian dia tidak terengah-engah atau tergesa-gesa, segera selesai bacaannya, gerakannya. Nah, dia akan bisa menikmati dan memanfaatkan kesempatan itu untuk bermunajat kepada Allah. Tapi kalau seorang sholatnya kecepatan, bahkan cari yang cepat selesai, ini kita khawatirkan tidak mencerminkan keimanan yang ideal. Bukan berarti tidak beriman, akan tapi keimanan yang ideal itu tanda zahirnya adalah sholat yang khusyuk. Maka dikatakan Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah. Kenapa bersumpah dengan nama Allah? Ini untuk takkid. Ini disebutkan oleh para syurrah. Ini untuk menegaskan. Nabi SAW menyampaikan ini kepada para sahabatnya. Bisa jadi di antara mereka ada yang tidak percaya. Atau yang kedua, Nabi SAW ingin bersumpah agar orang yang tidak melihat Nabi SAW pun turut mengikuti dan mengambil pelajaran. Karena Nabi SAW bisa dilihat oleh orang-orang yang di rakaat atau di saf pertama. Tapi saf-saf berikutnya tidak melihat Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersumpah, ana bisa melihat kalian semua. Kemudian yang ketiga ada kemungkinan yang disebut oleh para syurrah, bahwa memang sebagian orang munafik sholatnya ngawur. Dan memang itu menjadi ciri khas orang munafik. Allah menyatakan apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik ingin berusaha nipu Allah. Ya, Allah yang akan membuat mereka tertipu. Kalau mereka salat mereka malas-malas. Mereka tidak mau zikir kepada Allah kecuali sebentar, sedikit. Karena salat mereka hakikatnya untuk mencari perhatian orang. Maka di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW memberi sifat solat orang munafik itu cepat banget, kayak ayam mematuk. Pok, pok, pok. Ini disebutkan, ala adullukum ala salatil munafiq. Kata Nabi SAW, mau nggak aku beritahu kalian bagaimana orang munafik kalau solat? Yajlisu yarqubus syams. Dia tidak segera solat, dia tunggu matahari ini sampai hampir terbenam. Fa'idha gharabat. Kalau seandainya matahari hampir tenggelam, hampir terbenam, qama fanaqara naqratan la yadhkurullaha fiha illa qalilan atau kama qala sallallahu. Maka dia akan cepat salat itu. Wallahu a'lam, maksudnya salat asar. Jadi mereka sengaja tidak salat sampai di akhir waktu ketika matahari hampir terbenam dan waktu sudah hampir habis, maka mereka qama fanaqara naqratan, maka dia mematuk salatnya itu. Cepat sekali maksudnya. Ini maksudnya ciri sifat salat orang munafik. Gitu, salatnya cepat. Maka Nabi SAW seolah ingin menegaskan, demi Allah aku melihat kalian dalam salatku dari punggungku. Maka jangan kalian anggap aku tidak ngerti. Maka di sini disebutkan idza raka'tum wa idza sajadtum. Kalau kalian ruku dan kalian sujud, aku berarti otomatis sama. Aku ruku dan aku sujud, tapi aku tetap bisa melihat kalian. Disebutkan di sini, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku bisa melihat kalian dari arah punggungku. Sebagian ulama mengatakan bahwa penglihatan ini maksudnya adalah pengetahuan, bukan melihat mata. Ada yang mengatakan enggak, tapi melihat mata. Karena Allah Azza wa Jalla meletakkan mata dan penglihatan fisik di punggung Nabi SAW dengan bentuk yang kecil. Tapi ini dibantah oleh Al-Munawi rahimahullah. Ini adalah makna yang tidak ada dalilnya. Kemudian sebagian ulama mengatakan Allah yang membuat kita melihat, Allah yang mensyariatkan kita salat dan membuat sebuah keindahan yang bisa dinikmati. Allah maha mampu untuk menjadikan Nabi SAW melihat ke belakang. Maksudnya melihat ke belakang dengan mata yang lain. Ya, maka ala kulli hal yang jelas
di dalam hadis yang kita pelajari ini terdapat penekanan agar kita bisa tumakninah di dalam sholat. Ketika kita bisa sholat 2 rakaat, entah itu di tengah malam atau di sholat tarawih, tetapi ruku', tumakninah, sujud lama bisa kita nikmati, maka ini indah. Daripada sholat sampai 100 rakaat akan tapi sholatnya bisa lebih patas dari orang yang sholatnya cuma 2 rakaat, disalib sama yang 100. Begini, kita ingin lebih dekat kepada Allah. Kita ingin menunjukkan bahwa kita serius dan kita bersungguh-sungguh untuk mempersembahkan sholat terindah di depan Allah. Semoga Allah ridha kepada kita. Baik, ini yang pertama tentang tumakninah di dalam sholat. Nabi SAW mengatakan, ingat ya, aku melihat kalian dari belakang punggungku. Karena kalau Nabi SAW melihat dari mata fisiknya, menoleh itu merupakan hal yang menjadi pantangan di dalam sholat atau larangan. Ya, dalam hadis dikatakan, iyyakum waliltifata fis shalah, hati-hati kalian dari melirik, menoleh di dalam salat. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an iltifati fis salah. Nabi SAW ditanya tentang menoleh di dalam salat, maka Nabi SAW menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abd. Itu adalah curian yang dilakukan setan dari salat seseorang muslim. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini, beliau melihat dari tatapan khusus di balik punggung beliau. Baik. Hadis yang kedua dan ketiga ini berkaitan dengan shaf dan ada redaksi yang sama. Nabi SAW perintahkan untuk menyempurnakan shaf dan beliau mengatakan, aku lihat kalian dari balik punggungku. Artinya sempurnakan beneran. Sempurnakan beneran. Baik. Hadis yang ke-122 diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sahih Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah dan Dhiya Al-Maqdisi, semuanya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, atimmus shaffal muqaddam, sempurnakan shaf yang awal, thumma alladhi yalihi, kemudian belakangnya, fama kana min naqsin falyakun minas shaffil muakhkhar. Kalau ada yang kurang, ada yang bolong, maka kekurangan orang di shaf itu yang belakang, jangan yang depan atau di tengah. Jadi yang disempurnakan shaf itu dari depan. Setelah itu kalau masih ada yang bolong, ditambah sempurnakan. Kalau seandainya full, silahkan buat di belakangnya. Usahakan sampai full, baru setelahnya. Kalau yang setelahnya ini tidak lengkap, tidak apa-apa. Tetapi kekurangan orang di dalam shaf terletak di shaf yang belakang. Kalau ada yang kurang, jangan yang kurang ditaruh di tengah, apalagi di depan. Tapi disempurnakan dulu yang di depan. Yang belakang, kalau sempurna, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kekurangan di belakang tidak menjadi masalah. Dan ini perintah untuk menyempurnakan shaf. Ini yang hadis yang kedua. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sebenarnya hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini dalam penomoran 123 ya. Nah, ini sebenarnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aqimu sufufakum, sempurnakan shaf kalian. Kemudian yang kedua ini dalam kitab ini dikatakan, atimmus sufuf, sempurnakan shaf-shaf kalian. Fa inni arakum khalfa dhahri, karena aku melihat kalian dari balik punggungku. Berarti intinya di sini ada penekanan untuk menyempurnakan shaf. Dan menyempurnakan shaf merupakan kesempurnaan di dalam salat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini sering kita dengar dari para imam. Dan ini sunnah. Ketika imam akan memulai salat berjamaah, beliau Nabi SAW melihat kepada para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah, atau min tamamis salah dalam redaksi yang berbeda. Sempurnakan, samakan shaf kalian, karena kesempurnaan, persamaan atau keindahan di dalam shaf merupakan kesempurnaan di dalam salat. Dalam hadis yang lain disebutkan, fa inna taswiyatas saffi
min husnis shalah. Karena kesamaan dan kerataan shaf di dalam salat merupakan kebaikan atau indahnya salat. Sebagian syurah mengatakan, yang mensyarah atau menjelaskan hadis ini, maksudnya orang ketika salatnya dilaksanakan dengan aturan yang benar, dengan ajaran yang tepat, maka salatnya akan semakin mudah untuk khusyuk, mudah untuk diterima Allah, mudah untuk melaksanakan syariat yang lain. Begitu. Baik. Bagaimana sifat tentang kesempurnaan shaf? Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala tasuffuna kama yasuffu ama tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Tidakkah kalian merapihkan shaf seperti para malaikat merapihkan shafnya di depan Allah Subhanahu wa taala? Qalu ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Bagaimana para malaikat mengatur barisan dan shaf mereka di depan Allah? Qal yatimmuna as-saffal awwal wa yatarassuna fis shaf. Mereka menyempurnakan shaf yang depan, kemudian mereka merapatkan barisan. Para ulama memberikan definisi shaf yang lurus, yang ideal, yang rapih dan rata adalah kesamaan orang yang jamaah ini. Di antara mereka tidak ada yang maju, tidak ada yang ke belakang, tidak berjauhan tetapi berdekatan. Kemudian identik juga kerapihan shaf ini dinilai dan ditinjau dari kerapatan. Ya, dirapatkan. Antara orang dengan orang dirapatkan. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika seseorang kelihatan sholatnya rapat, hatinya kokoh, kemudian solid, ya, ini betul-betul menunjukkan kesamaan batin dan lahir. Betul itu. Dan memang dalam hadis dikatakan russu sufufakum, in dalam Sunan Abi Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Kata Nabi SAW, rapatkan shaf kalian. Dekatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadhu bil a'naq, perhatikan leher. Maksudnya bagaimana? Biar leher orang yang sholat itu bisa rata, begitu. Fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara syaitana tadkhulu min khilalis saffi ka'annaha al-hadaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih. Nabi SAW menyatakan, demi Allah, aku melihat setan ini masuk di celah-celah shaf yang terbuka untuk mengganggu orang-orang yang salat seperti anak kambing. Salat diganggu, otomatis kita sering susah untuk khusyuk. Dan dalam sebuah hadis dikatakan memang ada setan khusus untuk mengganggu orang yang salat, namanya khinzab. Nah, jadi di dalam hadis yang sahih pula dikatakan, idza adzana al-muadzin adbara asy-syaitanu wa lahu durat. Apabila azan dikumandangkan, setan akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Fa idza qudiyan nida'u aqbal. Kalau azan selesai dikumandangkan, datang lagi setan itu. Fa idza thuwiba bis salati adbar. Kalau nanti iqamah dikumandangkan, lari lagi terbirit-birit dia. Wa idza qudiyat tathwibu aqbal. Kemudian kalau iqamahnya sudah selesai, datang lagi ini setan. Kemudian dia akan mengganggu salat seseorang sampai hatta inna ahadakum la yadri kam shalla, sampai salah satu di antara kalian tidak ngerti berapa rakaat sudah ya salat ini tadi. Diganggu oleh setan. Jadi setan datang bukan untuk salat bersama seperti sebagian orang dengan gampangnya main-main. Enak dong kalau salat didatangi setan, setannya diajak salat sekalian. Kita apakah tidak berpikir bahwa setan itu akan merusak salat kita gitu. Apalagi ini hadis. Kemudian Nabi SAW memberi peringatan ini. Tidak main-main. Salat ini penting.
Dan orang yang takut kepada Allah menjadikan salat sebagai barometer dia. Dia takut salatnya tidak diterima. Siapa orang yang takut salat tidak diterima? Orang yang paling paham bahwa salat itu penting. Kalau orang tidak tahu pentingnya salat, maka wajar dia tidak peduli dengan salatnya, bahkan mengolok-olok, tidak perlu dengan sunnah, bahkan jalan aja kayak air mengalir. Tidak perlu belajar juga. Kurangkah kita belajar? Dari sejak di SD saja itu, subhanallah, para sahabat belajar sampai mereka saling bertanya, saling mengawasi, dan mereka juga saling mengajarkan. Maka kita katakan bahwa syaitan tidak akan diam ketika ada orang sholat. Ditambah lagi ikhwah sekalian, kaum muslimin, shaf ini para ulama mengatakan tidak merupakan syarat sah sholat, tidak merupakan bagian dari rukun sholat. Artinya kalau shaf orang itu salah, tidak rapi, bentuknya kayak gigi, satu di sini, satu di sini, satu di sini, ini rusak banget ini shafnya, cuman tidak membuat sholat seseorang tidak sah. Sholatnya tetap sah, tapi pahalanya sayang banget, ya. Pahalanya sayang banget karena dia tidak dapat. Cuman shaf ini akan berpengaruh pada kerapihan, persatuan, dan juga kesamaan pendapat, kesamaan batin. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum aw baina qulubikum. Sungguh kalian betul-betul harus merapihkan shaf. Kalian betul-betul harus rapihkan shaf kalian. Kalau tidak, Allah akan cerai-beraikan muka kalian atau hati kalian. Para syurrah ketika menyebutkan hadis ini, mereka mengatakan artinya hati orang menjadi tidak sama prinsip dan kemauannya jadi berbeda-beda, sehingga seorang tidak bisa bersatu. Gara-gara apa? Gara-gara shafnya tidak dia perhatikan. Lalu bagaimana kita ingin bersatu, kaum muslimin kuat, solid, bersatu betul-betul, saling mendukung, membela, memperjuangkan. Sementara untuk sholat kita tidak punya perhatian, bermain-main, berlomba-lomba, rebutan dan mempercantik, bahkan melomba-lombakan masjidnya. Kalau perlu yang kita sering dengar, berebut masjid. Tetapi untuk memakmurkan dengan salat, berkompetisi dalam memakmurkan ibadah salat, ternyata kita masih memiliki banyak kekurangan. Maka kita ingin berbenah dari arah yang sini sebelum kita menyongsong bulan suci agar kita semakin baik dan semakin beruntung. Ya, salat ini harus lebih baik dan semakin sempurna. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan ini dengan perpecahan. Orang ketika tidak perhatian dengan shaf, dia bisa berpecah, hatinya tidak sama. Maka para syurrah tadi kita sebutkan, para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan bahwa kerataan, kesamaan batin ada hubungannya dengan kesamaan fisik. Ketika penampilan bisa rapi, maka orang bisa diharapkan kompak juga hatinya. Ya. Dan qasd atau tujuan, seorang punya prinsip, ketika dia bisa dirapihkan, maka persatuan itu tidak perlu dipaksakan. Dia akan jalan sendiri. Bersama dengan orang-orang yang salat, bersama dengan orang-orang yang ingin belajar salatnya Nabi SAW. Maka urusan kaum muslimin akan terarah sendiri. Seperti itu. Sebaliknya ketika orang justru tercabik-cabik. Nah, subhanallah. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau ketika menyebutkan hadis tentang seperti ini, beliau menyebutkan realita di zaman beliau. Orang-orang yang ada di sekitar beliau. Ketika beliau bandingkan dengan para sahabat. Para sahabat tadi kita sebutkan, mereka tidak ribut dengan ini rukun, sunnah, wajib atau bukan. Tetapi ini perintah Nabi SAW, kerjakan. Nabi SAW begini, mereka kerjakan. Ya. Tidak seperti orang sekarang, oh enggak maksudnya itu begini, enggak maksudnya begini, akhirnya tidak dikerjakan. Anas bin Malik mengatakan ketika khusus membahas tentang shaf,
Beliau mengatakan, "In kana ahaduna la yulziqu mankibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi." Sungguh salah seorang di antara kami betul-betul menempelkan pundak salah satu dari mereka dengan pundak saudaranya, kakinya dengan kaki saudaranya, saking rapatnya. Kemudian beliau mengatakan, "Lau dhahabtu af'alu hadzal yawm lanafara ahadukum kabaghlin syamus." Kalau seandainya aku praktekkan sekarang, sungguh sebagian dari kalian akan lari seperti keledai yang susah diatur. Ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Anas bin Malik sampai mengatakan, "Demi Allah, kalau aku praktekkan sekarang, bakal yang gak terima banyak itu." Bahkan sebagian kalian, ini kata Anas bin Malik, ini zaman beliau, ini zamannya tabi'i masih banyak. Sahabat juga masih banyak. Kalau aku praktekkan ini sekarang, maka sebagian kalian bahkan akan lari, kabur. Diajak rapat doang. Sholat rapat aja, kabur. Gimana kalau diajak sholat seperti Nabi SAW ajarkan? Ya, mirip seperti Ramadan di 10 hari kedua, ketiga. Ketika orang-orang sudah bosan. Kita bersyukur, bahagia banget nih. Masjid penuh di awal Ramadan. Tapi tidak bertahan lama. Sampai 5 hari sudah mulai banyak berkurang. Pekan pertama selesai banyak berkurang. 10 hari berikutnya sudah sepi seperti sedia kala. Seperti hari-hari biasanya. Ya, ini bagaimana? Berarti euforia untuk menyambut Ramadan ini hanya musiman saja. Nah, tapi ala kulli hal, ahlus sunnah adalah orang yang paling paham terhadap sunnah. Dan ahlus sunnah adalah orang yang sholatnya paling nyunnah. Baik, hadis berikutnya berkaitan dengan wudu, persiapan orang yang sholat. Ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai syarat sah. Orang ketika akan sholat, dia harus wudu terlebih dahulu. Ya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Azza wa Jalla akan menerima salat salah seorang di antara kalian kalau batal wudunya sampai dia berwudu. Baik, hadis ke-124. Tidak tata cara wudu, tetapi kembali menyempurnakan wudu. Qala alaihi salatu wassalam, ini disebutkan dalam disebutkan di sini ha itu maksudnya Ibnu Majah. Dari Khalid bin Walid, dari Yazid bin Abi Sufyan, dari Syurahbil bin Hasanah, dari Amr bin Al-As. Tetapi hadis ini sebenarnya ada juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat yang lain juga. Nah, hadisnya hampir sama. Disebutkan dalam riwayat atau hadis nomor 124, "Atimmul wudu wailul lil a'qabi minan nar." Sempurnakan wudu kalian dan celakalah. Wail itu ada yang mengartikan celaka, ada yang mengartikan wail itu adalah nama dari sebuah lembah di neraka. Ya, artinya ini ancaman. Lil a'qabi minan nar, untuk bagian tungkak kaki, kaki yang paling belakang, kaki di bagian belakang ini. Tungkak ini namanya. Nah, bagian yang belakang ini dia akan dibakar api neraka. Ketika ada orang wudu untuk sholat, tapi bagian itu terlupakan, tidak terkena air wudu. Kenapa yang disebut itu? Karena yang sering terlupakan orang dan kurang diperhatikan di bagian itu. Meskipun bagian yang lain pun bisa sama, seperti siku. Karena di belakang ini. Jadi orang ketika wudu, seringkali dia begini saja, tanpa melihat dan memperhatikan bagian belakang. Pun kaki. Ketika orang berwudu seringkali kakinya begini-begini aja, seret gini, kemudian yang belakang kurang diperhatikan. Atau mungkin kakinya pun dibolak-balik begini, tapi air itu ternyata masih belum sempurna. Nabi SAW mengancam, "Wailun lil a'qabi minan nar." Celaka bagian belakang kaki yang tidak terkena air wudu, itu maksudnya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa hadis ini dalam Sunan Abi Dawud, ya, Nabi SAW melihat ada orang berwudu memang. Ternyata bagian ini tidak kena air wudu. Dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman wa aqabuhum taluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa orang ketika wudu
ternyata bagian tungkak kaki mereka ini taluh, kelihatan masih kering, masih berbeda dari yang sudah barusan kena air wudu. Berarti ini belum kesentuh air wudu. Lalu beliau mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagian kaki yang tidak tersentuh air wudu. Dalam mazhab jumhur, yang penting, dan ini mazhab semuanya, yang penting namanya orang wudu itu semua air harus rata. Tapi dalam mazhab Malikiyah ada anjuran untuk menggosok. Ketika wudu seseorang betul-betul harus menggosok, terutama bagian-bagian yang dikhawatirkan akan tidak terkena air wudu, digosok. Betul-betul digosok begini. Dan itu disebutkan dalam buku-buku mazhab Malikiyah. Dikatakan ada namanya ad-dalk. Bagian dari wudu itu namanya menggosok. Khawatirnya seperti itu. Maka kita katakan bahwa orang ketika dia berusaha untuk wudu sesuai sunnah, kembali lagi ada tata caranya. Dan para ulama menyebutkan wudu ini diriwayatkan dari banyak sahabat. Karena memang ini adalah aktivitas penting harian yang kita butuhkan. Orang sampai profesor, sampai guru besar, sampai menjadi panutan, pakar, cendekiawan dan apa. Ternyata tata cara wudu tidak ngerti. Umur kayak mubadzir ini, sudah tua nggak ngerti apa-apa. Begitu. Ya. Sampai ada seorang ulama ahli hadis namanya Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash, wafat tahun 148 Hijriah. Beliau mengatakan, kalau engkau melihat ada orang tua yang tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah belajar hadis, tempeleng saja. Karena dia tidak ubahnya seperti orang yang hanya mengikuti rembulan. Setiap bulan purnama, setiap ada cahaya rembulan mereka duduk, mereka ngobrol, ngerumpi, tetapi sampai tua seperti itu dan tidak bisa mereka mempraktekkan tata cara wudhu dan salat dengan benar. Ya, ada orang model seperti ini. Jangan hanya fokus, oh ini kata-katanya kasar. Ini para ulama ingin gergetan ya, memberitahu kaum muslimin. Kita ini dikasih Allah umur, kasih sehat, hanya untuk beribadah dengan baik dan benar saja kita tidak rela. Ya, maka disebutkan Nabi SAW pernah juga melihat ada orang salat. Ini dalam Sunan Abi Dawud. Ya, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma' fa amarahu Nabi SAW an yu'ida al-wudu'a was-salah. Nabi SAW melihat ada orang salat, kemudian di bagian kakinya, di punggung kakinya terdapat satu ukuran uang logam, belum tersentuh air wudhu. Maka Nabi SAW perintahkan dia untuk mengulang wudhu dan sholatnya. Nah, ini penting sekali, ini prinsip. Orang ketika berwudhu, dia perlu perhatian. Tidak harus airnya banyak. Bahkan Nabi SAW perintahkan untuk tidak boros. Nabi SAW menyatakan, "Faman zada ala hadha faqad ta'adda wa zalam." Tata cara wudhu itu 3 kali. Yang lebih dari ini zalim dia, kata Nabi SAW. Ta'adda, melampaui batas. Ya, sampai disebutkan dalam hadis seperti itu. Artinya orang ketika berwudhu pun yang penting rata, bukan airnya mau seperti menyelam di air laut. Sudah begitu masih ternyata tidak sempurna pula wudhunya. Jadi melakukan kesalahan 2 kali. Maka kita katakan, orang yang ingin wudhunya sempurna, nanti ada kaitannya dengan sholat yang sempurna, belajar. Kita ini masih sangat terbatas ilmu kita. Lingkungan kita tidak seperti lingkungan para ulama dulu. Buku-buku kalau dulu menjadi teman hidup, bahkan bagian yang tidak terpisahkan. Tidur bersama kitab, ada masalah tanyakan kepada masyayikh dan seterusnya. Nah, maka kita merasa lebih berkepentingan untuk belajar agama, terutama di masa-masa seperti ini. Kita tutup dengan hadis terakhir. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Hudzaifah, dari Uqbah bin Amir, maksudnya sahabat yang berbeda-beda ini. Ada sahabat Hudzaifah, ada sahabat Uqbah bin Amir, dan ada sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sebenarnya hadis ini tidak hanya dalam
Al-Mustadrak lil Hakim, bahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim pun ada dengan redaksi yang hampir sama, ya. Disebutkan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Utiyallaha azza wa jalla bi'abdin min ibadihi atahu Allahu mala." Allah azza wa jalla, ya, dibawain hambanya. Dibawain maksudnya bagaimana? Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, "Inna rajulan kana fi man kana qablakum atahul malaku liyaqbida ruhahu." Sungguhnya ada orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di umat sebelum kalian, malaikat datang untuk mencabut nyawanya. Nah, berarti maksudnya Allah dibawain itu maksudnya malakul maut mencabut ruh seseorang, kemudian dibawa untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hamba ini atahullahu malan, pernah kaya, diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu, "Madza amilta fid dunya?" Allah azza wa jalla bertanya kepada hamba ini, "Coba apa yang pernah kamu lakukan amal soleh di dunia?" Faqala, "Ma amiltu min syai'in ya Rabb." Maka orang tadi mengatakan, "Aku tidak punya amal apa-apa ya Allah. Illa annaka ataitani malan." Hanya waktu itu yang ana ingat ya Allah, Engkau pernah memberi aku kekayaan, harta. Fakuntu ubayyu'un nas, dan waktu itu aku jualan. Aku bertransaksi, jual beli dan bisnis bersama orang-orang. Wa kana min khuluqi, di antara tabiat dan perangaiku, an usira 'alal musir. Aku berusaha untuk menggampangkan. Menggampangkan artinya aku santai aja, tidak mengetatin, tidak terlalu kaku dalam berinteraksi dan bertransaksi dengan orang-orang yang berada. Ya, ada orang kaya, aku santai aja dengan mereka. Wa unziral mu'sir, kalau ada orang yang miskin beli di tempatku, maka aku pun akan memudahkan mereka untuk bayarannya. Silahkan mau dibayar kapan. Kalau sekarang belum ada uangnya, dibayar besok-besok juga tidak apa-apa. Aku tidak pedulikan itu. Aku akan tanggungkan. Qala Allah, ana ahaqqu bidzalika minka. Maka Allah menjawab, aku lebih berhak untuk memiliki sifat seperti itu daripada kamu. Tajawazu an abdi. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, maafkan dia, ampuni dia dosanya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, lafadznya sedikit berbeda, tapi kesamaannya betul dalam kisah yang sama. Inna rajulan kana fi man kana qablakum atahu al-malaku liyaqbida ruha. Salah satu di antara umat sebelum kalian didatangi malaikat untuk dicabut nyawanya. Faqila lahu hal amilta min khair? Kamu pernah punya amal soleh? Qala ma a'lam. Enggak. Ana enggak ngerti, enggak kenal, enggak ingat kalau aku punya amal andalan. Qila lahu unzur. Cobalah perhatikan, ingat-ingat. Qala ma a'lamu syai'an. Aku enggak ingat apa-apa, enggak ngerti apa-apa. Ghaira anni kuntu ubayyi'un nas. Hanya seingatku, aku dulu pernah bertransaksi, jual beli dengan orang fid dunya, ketika di dunia, wa ujazihim, aku gampang maafkan, sudah, gampang sudah, enggak usah terlalu diperketat, terlalu perhitungan. Fa unzirul musira wa atajawazu 'anil mu'sir. Orang kaya aku santai juga bertransaksi dengan mereka. Apalagi orang miskin, aku gampang maafkan, bahkan aku tunda-tunda kalau seandainya mereka tidak memiliki harta untuk membayar. Fa'adkhalahu Allahul jannah. Akhirnya Allah masukkan pedagang ini ke surga. Ini sifat seorang muslim ketika dia berinteraksi dan bermuamalah dengan sesama. Kalau dia adalah orang berperangai ideal, sempurna, dan betul-betul beriman kepada Allah, tawakal dengan rizkinya, kemudian dia berusaha untuk memperlakukan orang seperti dia ingin diperlakukan orang lain. Nah, ini berat semua. Kita katakan ini bukan berarti kita harus kayak gini, kalian harus begini. Enggak. Kita sama-sama merasakan ini adalah tipe yang susah dilakukan dan dipraktekkan. Tetapi memang idealnya seperti ini. Orang itu kalau imannya kuat, maka dia sampai pada tahapan cinta kepada sesama muslim seperti cinta kepada diri sendiri. Ibnu Rajab ketika mensyarah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cinta kepada saudaranya seperti cinta kepada diri sendiri.
Kata Ibnu Rajab rahimahullah, ini tidak bakal dilakukan kecuali oleh orang yang imannya kuat. Karena hukum asalnya setiap pribadi tidak pengen dilangkahi, disaingin gak suka. Apalagi sampai memperlakukan orang lebih dari dia, ini susah banget. Tetapi kalau untuk orang beriman, untuk orang yang memang keimanannya semakin baik dan tinggi secara sempurna, maka dia akan mudah untuk melakukan itu. Maka ketika berhadapan dengan orang, terutama interaksi dalam masalah harta, kita memang agak berat dan sering ini merusak hubungan. Ada orang pinjam tidak segera kembalikan, ada orang diamanahi tiba-tiba khianat, ada orang dipercaya ternyata dia mengecewakan. Dan memang namanya khianat itu timbul setelah adanya kepercayaan yang akhirnya dikhianati. Nah, kita katakan ketika seorang bisa berlapang dada, ini mahal sekali. Mahal sekali. Maka Allah memberikan surga untuk orang yang bisa seperti ini. Baik, bagaimana orang bisa sampai bersikap akhlak mulia yang tidak takut dicemooh dan dirugikan, bahkan dibinasakan orang, kalau seandainya bukan karena keimanannya yang kuat. Maka kita berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian memperbaiki diri kita sendiri biar kita semakin ideal. Ya, inilah ahlus sunnah, selalu ideal, bukan hanya di nama atau kartu keanggotaan ahlus sunnah, karena memang tidak ada anggota-anggotanya, tetapi ini adalah sebuah prinsip, ini pedoman dan agama yang identik dengan kesempurnaan. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita dengan belajar agama, mengenal Nabi SAW dan sabdanya dengan dekat, kita bisa menjadi semakin maksimal dalam menjalankan Islam. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Betapa banyak faedah yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhwah Islam azani Allahu wa iyyakum, kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk bersoal jawab dengan beliau seputar materi yang telah beliau sampaikan ataupun hal lainnya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 melalui telepon lokal, dan atau Anda bisa bertanya secara tertulis melalui chat WA di nomor yang sama di 0218236543. Kita angkat yang pertama, mau telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa dan berada di mana? Dengan Pak Jaja di Kalideres. Pak Jaja di Kalideres. Silakan Pak Jaja, pertanyaannya. Mengenai hadis di tasahud, saya akan membacakan hadisnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya, dan beliau membentuk lingkaran dengan angka 53 serta berisyarat dengan jari telunjuknya. Sahih, hadis riwayat Muslim nomor 580 dalam kurung 115 dan Al-Baihaqi dalam kurung angka 2 Lomawi 130. Yang saya tanyakan, yang dimaksud dengan angka 53 itu bagaimana? Baik, cukup Bapak pertanyaannya? Iya, cukup. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Baik, hadis itu ketika kita belajar dulu, ada ungkapan orang Arab dalam mengistilahkan hitungan. Ya, tapi yang jelas bukan angka berapanya, akan tetapi bagaimana tata cara sholatnya.
Adapun hitungan itu 53, mereka memiliki hitungan-hitungan yang dikenal di bangsa Arab. Intinya mereka ketika menggunakan semacam bukan sandi, akan tetapi ini hitungan berapa, kemudian kalau begini berapa begini. Ya seperti kalau kita ingin mengatakan ini sebagai perwakilan angka 7. Karena biasanya begini. Jadi kalau orang bilang begini, ini 7. Atau ketika orang ingin mengalikan, maka ini dihitung puluhan dan ini satuan dan seterusnya. Tapi orang Arab memiliki cara menghitung dengan jari yang seperti itu. Ya, waktu kita belajar, syekh kita mengatakan ada contohnya. Di antaranya kalau begini tangannya begini berarti hitungannya begini. Kalau tangannya begini berarti hitungannya begini. Jadi itu adalah cara orang Arab dalam menghitung dengan jari. Ya, tetapi yang paling penting dari pesan hadis Ibnu Umar itu adalah ketika tasyahud, tangannya asyara bi isba'ihi sababah, tangannya menunjuk di jari telunjuknya. Kemudian yang kedua, membuat lingkaran antara ibham dan wusta seperti ini. Jadi tangannya ini ya, membuat lingkaran seperti ini. Sudah, itu intinya. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan faqabada asabi'ahu kullaha illa wa asyara bi isba'ihi sababah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam semua jarinya, kemudian beliau menunjukkan dengan jari telunjuknya. Ini menunjukkan maksudnya itu begitu. Ini hanya cara menghitung dan isyarat atau ungkapan dan lambang hitungan untuk orang-orang Arab. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan mudah-mudahan dapat difahami oleh Bapak yang menanya. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan di layanan telepon 021 823 6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Medi. Ya, Pak Medi di mana Pak? Di Tangerang, Perumahan Kota Bumi. Baik, silakan Pak Medi. Ini pertanyaannya, sebelum sholat maghrib katanya ada sholat 2 rakaat atau tidak? Nih saya jadi belum ada. Baik, cukup Pak Medi ya, bisa kami terima pertanyaannya. Terima kasih banyak, bisa disimak Bapak ya, lewat televisi atau radio. Baik, wafik barakallah, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, dalam hadis secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ma bainal adzanaini shalah. Antara dua azan, maksudnya azan dan iqamah, ada anjuran untuk salat sunnah. Secara umum ini dilakukan kapan saja. Bahkan sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya dan seterusnya. Cuman ini tidak masuk dalam rangkaian rawatib yang disebutkan para fuqaha. Sunnah rawatib yang sehari 12 rakaat ini yang dikatakan masuk dalam sholat sunnah yang ditekankan sekali, yang sifatnya sebelum adalah sebelum subuh dan sebelum zuhur. Adapun sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya tidak masuk dalam rangkaian sunnah rawatib yang jumlahnya 12 rakaat yang dijanjikan akan masuk surga untuk orang yang berusaha menjaganya. Akan tetapi bukan berarti tidak dikerjakan. Karena ada hadis ini, Nabi SAW menyatakan antara setiap adzan dan iqamah ada anjuran untuk sholat sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, secara khusus Nabi SAW menyatakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Tapi di kali yang ketiga beliau mengatakan liman sya'a, untuk orang yang mau. Periwayat mengatakan Nabi SAW menyebutkan dengan tambahan liman sya'a, untuk yang mau saja, karahiyata an yattakhidahan nasu sunnah. Beliau tidak ingin dan tidak suka kalau ada orang yang mengatakan ini adalah sebuah sunnah yang harus dikerjakan terus menerus. Artinya boleh, silahkan untuk mengerjakan itu, dan itu adalah dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian untuk Pak Mehdi di Tangerang atas pertanyaannya. Kita akan angkat satu pertanyaan berikutnya Ustaz dari penanya kita melalui pesan singkat yang sudah masuk dari Ibnu Abdurrahman di Tangerang. Ustaz izin bertanya,
Ayah saya biasa salat isyanya diakhirkan hingga waktu sepertiga malam agar bisa lanjut qiyamul lail. Dan ini berlangsung cukup lama. Bagaimanakah hukumnya sholat tersebut, Ustadz? Dan bagaimana pahala sholat kita saat berjamaah bersama masyarakat yang jika kita rapatkan shaf, maka orang yang sampai kita malah menjauh, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik, ada dua pertanyaan ini berarti. Yang satu adalah masalah mengakhirkan sholat, yang kedua adalah berkaitan dengan shaf. Yang pertama berkaitan dengan mengakhirkan sholat isya. Kita katakan sholat isya itu boleh dilakukan di awal waktu, seperti kita sering mendengar azan kaum muslimin. Boleh juga diakhirkan sampai jam 10, bahkan sampai setengah 12. Karena dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak keluar-keluar dari rumah, ditunggu oleh para sahabat nggak keluar-keluar sampai hatta idza kana minal laili aw min syatril laili yablughu, sampai pertengahan malam itu. Tiba-tiba Nabi SAW keluar, kemudian mimpin salat isya, kemudian beliau mengatakan kepada kami, kepada para sahabat yang bisa salat di waktu itu, innan nasa qad sallaw wa raqadu. Sungguhnya orang-orang semua, maksudnya para sahabat sudah pada sholat sendiri sebelumnya, bukan sholat sendiri, maksudnya sholat tidak bersama kami sekarang di sini, tapi sholat di masjid lain dan seterusnya. Dan sekarang mereka sudah tidur. Wa antum lam tazalu fi salatin man tadhartumus salah. Sedangkan kalian selama nunggu kita sholat bareng ini sekarang, kalian dicatat dalam keadaan sholat. Sampai sebagian sahabat mengatakan, kami tidak merasa bangga banget dengan sabda Nabi SAW daripada malam itu, karena kita mendapatkan kekhususan bersama Nabi SAW, bisa sholat bersama beliau dan dapat pahala yang ngucur terus selama kita menunggu waktu sholat. Ya, lalu beliau mengatakan, ala innaha la waqtuha laula an asyukka ala ummati. Beliau mengatakan, ingat sesungguhnya waktu yang seperti inilah waktu ideal untuk sholat isya, kalau seandainya tidak memberatkan umatku. Maka dalam hadis yang lain, kalau tidak salah dari riwayat Abu Barzah al-Aslami, Nabi SAW ketika akan sholat isya melihat para sahabatnya sudah siap atau belum. Fa idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau lihat para sahabat ternyata sudah ngumpul banyak, maka beliau akan menyegerakan sholat. Tapi kalau ternyata sebagian sahabat belum datang, ini juga belum datang, masih sedikit yang datang, maka beliau santai karena memang waktunya sampai malam. Tapi ada catatan pentingnya, ya, masalah laki-laki ini harus diperintah untuk berjamaah di dalam sholat. Ya, sekarang kita memang tidak menafikan perbedaan pendapat di kalangan ulama apa hukum sholat berjamaah untuk laki-laki, tetapi biarpun pendapat seperti Imam Syafi'i yang mengatakan hukum berjamaah untuk laki-laki fardu kifayah, tetapi beliau tetap mengatakan, aku tidak halalkan orang yang tidak punya uzur tidak sholat berjamaah, tahu-tahu dia bilang, enggak, aku enggak sholat jamaah ketika dia mendengar azan. Dia betul-betul harus datang untuk sholat jamaah, kecuali kalau dia punya uzur. Apa uzurnya? Sakit, takut, hujan, dan semacamnya. Ada pun tidak punya uzur, lalu dia dengar azan, kata Imam Syafi'i, aku tidak kasih uzur. Aku tidak kasih maaf dan sikap memaklumi untuk orang yang tidak punya uzur, lalu dia dengar azan, dia tidak datang ke masjid. Maka kita lihat perhatian para ulama, mereka dalam masalah sholat jamaah, mereka prioritaskan. Kalau ada orang ingin betul-betul mendapatkan waktu ideal di pertengahan malam atau sepertiga malam pertama, tapi akhirnya harus mengorbankan sholat jamaah, maka ini namanya mengorbankan keuntungan yang lebih besar, bahkan modal. Ya, maka kita katakan lebih afdal seorang sholat berjamaah di awal waktu daripada dia sholat sendirian di akhir waktu. Kecuali kalau dia punya komunitas yang memiliki masjid sendiri, kemudian dia menjadikan sholat di situ, seperti di pesantren, ada masjid internalnya, dipakai 5 waktu, lalu mereka sepakat nanti setiap sholat isya kita akan tunda sampai setengah 10 misalkan, maka insya Allah tidak mengapa itu. Tetapi itu tadi, kemungkinan paling ringannya memberatkan sampai orang tidak bisa istiqomah. Ya.
Kalau seandainya dia tidak punya masjid sendiri dan komunitas sendiri, artinya dia masih bergabung dengan kaum muslimin secara umum, masjidnya bareng, lalu dia ingin membentuk kelompok, sudah pokoknya kita yang sama-sama satu aliran, sama-sama satu pengajian, atau sama-sama belajar kitab tertentu, kita kompak nanti malam kita sholatnya bareng di masjid yang sama begitu. Nah, ini khawatir justru memecah belah kaum muslimin. Maka ini tidak pantas untuk dilakukan. Tetap seorang lebih memperhatikan sholat berjamaah daripada sholat di akhir waktu, tapi dengan disertai menggugurkan sholat jamaah. Baik. Adapun soft ketika ada orang berusaha untuk merapatkan tapi ternyata orang lain justru menjauh, bahkan tidak hanya menjauh, sebagian orang marah, bahkan memusuhi, bahkan marah-marah sekali, menganggap yang tidak-tidak. Kita katakan ketika seseorang akan mengajak orang lain perlu cara yang bijaksana. Kita ini sama tidak tahunya. Ketika Allah kasih tahu kita tentang sebuah sunnah, maka kita berbahagia. Tapi kita sebelum tahu itu, kita pun sama dengan orang yang sama-sama belum tahu. Maka agar orang lain bisa menikmati sunnah yang kita tahu, maka kita pun akan menyampaikan kepada mereka dengan cara yang tidak membuat mereka kapok. Sebagian orang ketika sudah ngaji atau karena dia tahu, oh ini sunnah, orang ini kenapa nggak tahu ya, ana aja tahu kayak begitu. Akhirnya ketika dia praktekkan sholatnya, ini kaki ini sampai dibuka sekali sampai lebar banget dan dipaksain orang-orang untuk merapatkan. Nah, ini tidak bijaksana ya. Selain yang pertama, ini tidak wajib ya, ini sunnah. Kemudian ini belum lagi para ulama banyak yang mengatakan bahwa merapihkan shaf ini bisa diwakili dengan kerataan badan. Tidak ada yang maju, tidak ada yang mundur. Kemudian dirapatkan secara umum. Tidak harus rapat banget begini. Ini sebagian ulama mengatakan tidak harus rapat banget begini. Yang penting seorang tidak terlalu menjauh sampai bisa cukup untuk dimasukin orang yang lain lagi begitu. Sehingga kalau ada orang yang tidak tahu dan kita bisa memberitahu, bagus sekali. Tapi kalau tidak, maka kita maklumi. Dulu pun kita ngertinya juga tidak seperti orang yang tiba-tiba ngerti langsung akhirnya jadi ulama. Ya, maka tidak masalah ketika ada orang yang mungkin belum siap untuk itu, dan kejadian ini tidak 1-2 kali. Tadi kita sebutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau dhahabtu li af'alahu hadzal yaum la nafara ahadukum ka'annaha baghlun syamus." Nah, beliau mengatakan kalau aku praktekkan itu di zaman sekarang, maka sebagian kalian mungkin akan kabur seperti seekor keledai yang susah diatur gitu. Artinya memang ketika sebuah ajaran itu tidak banyak orang tahu, maka kita harus pandai dan bijak dalam menyampaikan. Jangan sampai kesalahan kita dalam menyampaikan membuat orang tidak sholat di situ lagi. Ya, dulu di zaman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau sholat pernah kepanjangan, ternyata dimarahi oleh Nabi SAW. Kata, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz?" Kamu pengen jadi tukang fitnah wahai Mu'adz gitu. Bagaimana seandainya ada orang untuk masalah merapatkan shaf, lalu ada orang yang datang di situ akhirnya marah, mokong, nggak jadi sholat di situ gara-gara itu rapatnya itu shafnya digini-gini kan. Ini jadi kesannya tidak baik. Kita katakan memang orang ketika tidak suka dia akan memusuhi semua pikiran ya. Ada orang istilah Arab mengatakan menjahila syai'an adah. Orang yang tidak tahu terhadap sesuatu dia akan memusuhi. Ya, artinya dia anggap ini nggak pas gitu. Tapi kalau sudah tahu, oh ternyata gitu, maka kita katakan kita ingin agar orang itu bisa menerima kebenaran dan menikmati seperti kita dibuat oleh Allah untuk menikmati sunnah begitu. Maka sebijaksana mungkin kita ingin menyampaikan ajaran kebenaran ini. Semoga Allah Azza wa Jal bisa memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin agar menjadi seorang yang ideal dalam melaksanakan sholatnya, ibadahnya secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fiikum atas jawaban yang telah diberikan. Dan Ustaz, pertanyaan dari Ibnu Abdurrahman di Tangerang menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik, ikhwah sekalian, kita berbahagia sekali dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Dan memang orang yang akan beribadah, kalau dia sudah memiliki kebiasaan, tidak akan sama dengan orang yang tidak punya kebiasaan. Biasa salat malam dengan orang yang tidak biasa salat malam, biasa puasa dengan orang yang tidak puasa, kemudian biasa membaca Al-Quran tidak dengan orang yang tidak biasa membaca Al-Quran. Kemudian ditambah lagi dengan orang yang tahu tata caranya dengan orang yang tidak tahu tata caranya. Kita sering mendengar kajian, nasihat, dan pesan-pesan dari para ulama. Dulu yang pernah kita dengarkan Syekh Ibrahim Amir Ruhaili hafizahullah di Masjid Nabawi mengatakan, sebaik-baik cara untuk menyambut Ramadan adalah dengan taubat dan istighfar. Kenapa? Karena kita ini banyak dosa, dan dosa ini akan menghambat, ganggu. Akhirnya kita tidak bisa ibadah. Ya, tidak bisa sholat malam, tidak menikmati baca Al-Quran, atau mungkin lemah dalam beribadah kepada Allah. Maka kita istighfar agar dosa-dosa kita tidak mengganjal untuk ibadah kita. Termasuk kita akan mendahulukan skala prioritas. Yang paling wajib kita perhatikan, kemudian yang sunnah dijadikan pelengkap. Masalah sholat, kalau seandainya ada orang tidak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail yang ideal seperti Nabi SAW, maka setidaknya kita perhatian pada sholat fardu. Kalau ada orang di bulan suci Ramadan, dia tidak banyak sholat duha dan sholat malamnya, tidak banyak khataman Al-Qur'annya, tetapi dia berusaha disiplin sholat fardunya, itu merupakan ibadah yang luar biasa. Kita ingin itu. Dan nanti kalau itu sudah kita pegangin, maka insya Allah ibadah sunnahnya pun akan mengikuti. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita pelajari bersama, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas waktu yang telah antum berikan Ustaz di kesempatan malam hari ini di sela-sela istirahat antum, dan juga materi yang telah antum sampaikan serta jawaban-jawaban yang telah antum paparkan untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas semua itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum di sana dan keluarga antum, dan meluaskan keilmuan bagi antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama antum insyaallah. Dan ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya, nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Shahih Jami' Shaghir. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya bisa menghadirkan ini semua di tengah-tengah Anda semuanya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.